Anda kembali di Bincang Virtual, pemirsa masih membahas mengenai dilema pendidikan anak Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Ini dari data yang saya dapatkan per 29 Mei 2020, ini ada sebanyak 2,3% kasus positif corona adalah anak balita atau usia 0-5 tahun dan 5,6% anak-anak berusia 6-17 tahun terbanyak berada di Jakarta. Nah, ini pemerintah sudah menyiapkan ada 3 skenario di mana salah satunya adalah membuka sekolah sebagian, kemudian juga ada sebagian anak-anak yang masih belajar di rumah dan sebagainya. Ini saya langsung ke Dr. Kadafi. Bagaimana dok untuk pembukaan atau masa transisi menyekolahkan anak-anak kembali untuk pertemuan tatap muka? Baik, terima kasih. Jadi sikap dari Ikatan Dokter Anak Indonesia melalui rekomendasi dan anjurannya sudah jelas bahwa kita menganjurkan pembelajaran jarak jauh dengan evaluasi dan sementara menunda sampai dengan bulan Desember. Oleh karena risiko ketika jadi penularan dari COVID-19 ini akan meningkat risikonya apabila didapatkan pada orang yang berkerumun. Nah, kita tahu karakteristik anak yang mungkin secara kontrol dengan variasi yang begitu luas dari anak usia TK sampai dengan SMA, controllingnya itu yang kita tidak bisa menjamin. Oleh karena itu dengan risiko berkerumun maka akan meningkatkan terjadinya kemungkinan anak tertular COVID-19. Ada beberapa riset ya, salah satu risetnya di Australia yang angkanya jelas berbeda sekali dengan di Indonesia. Ada 15 sekolah yang muridnya diminta data secara sukarela dan informed consent dan kemudian diikuti selama 1 bulan. Ternyata walaupun sudah di pembatasan physical distancing dan lain sebagainya masih menularkan ke 18 orang. 9 diantaranya murid dan 9 diantaranya guru. Artinya ini harus menjadi perhatian yang penting. Dengan angka yang tidak begitu tinggi seperti di Indonesia saja, resiko penularannya masih bisa. Dan catatannya adalah yang menularkan bukan cuma dari dari guru ke anak, tetapi anak juga bisa menularkan ke dewasa. Oleh karena itu, rekomendasi kita adalah memang menunda proses belajar tatap muka. Tapi untuk proses belajar mengajar melalui pembelajaran jarak jauh mungkin masih kita bisa rekomendasikan. Mungkin seperti itu. Ini pertimbangannya apa dok untuk ditunda pertemuan tatap muka sampai dengan Desember 2020 ini? Ya karena memang angkanya masih relatif cukup naik dan perlu kajian epidemiologi yang mungkin bisa dipertimbangkan ketika angka kesakitan maupun morbiditas atau angka kematian juga sudah mulai menurun. Kalau kita melihat bahwa angkanya masih tetap naik seperti ini kan masih tetap berisiko. Yang kedua, kita itu masih sangat sedikit atau masih sangat rendah sehingga kita tidak pernah mengetahui mana orang yang karier, mana orang sebagai penderita dan ini meningkatkan chance atau meningkatkan kemungkinan apabila anak dimasukkan dengan mungkin ada beberapa anak yang dia sebagai karier akan kontak dengan anak-anak yang lain sehingga risikonya akan terjadi suatu proses penularan. Oke, maksudnya ukurannya sampai di mana sampai Desember 2020 ini? Kenapa tidak sampai Desember tahun 2021 gitu atau mungkin sampai pertengahan tahun depan seperti itu? Sebenarnya bukan harga mati di Desember 2020 tetapi kita melihat dari keadaan seperti sekarang maka Ikatan Dokter Anak Indonesia memutuskan untuk memberikan anjuran sampai dengan Desember 2020 sampai dengan keadaan nanti kita bisa lihat ke depan seperti apa, seperti itu. Baik, langsung saya ke Pak Dede Yusuf. Pak Dede bagaimana tanggapannya Pak? Ya, terima kasih Mbak Tasya dan juga para narasumber yang saya hormati. Bu Sondang, saya pikir juga masukan yang luar biasa tadi pertama. Saya setuju dengan pendapat Pak Dr. Kadafi ya. Jadi concern kami kalau kita bicara dunia pendidikan adalah kesehatan dulu, nomor 1 adalah keselamatan jiwa, kesehatan. Kami mencoba melakukan semacam diskusi dengan berbagai stakeholder pendidikan, termasuk juga dengan para orang tua murid, dan rata-rata orang tua murid memiliki ketakutan yang sangat untuk memasukkan anaknya pada saat pandemi belum selesai. Sehingga kami juga sudah mendesak pada kementerian agar tidak membuka di bulan Juli ini. Artinya apa? Dan Menteri Pendidikan juga sudah menyampaikan bahwa kami tidak bisa membuka tanpa ada persetujuan dari BNPB ataupun Kementerian Kesehatan yang menyatakan bahwa pandemi sudah selesai. Nah, kami kasih spare lagi
bahwa jika dinyatakan pandemi selesai pun, itu saya minta 1 bulan lagi. 1 bulan untuk masa benar-benar hilang ya. Kenapa? Saya melihat anak-anak ini cukup rentan, Mbak. Karena oke, kalau di beberapa kota besar kita bisa melakukan social distancing, kita bisa melakukan protokol-protokol kesehatan. Tapi bagaimana dengan di beberapa daerah, wilayah, yang si anak aja untuk pergi dari rumahnya ke sekolah, dia mungkin harus naik angkutan umum, naik angkot, atau bertemu dengan orang lain yang tidak ada controllingnya. Itu yang kita khawatirkan. Apalagi kalau anak-anak mendapatkan atau tertular atau apa, itu tidak semua rumah sakit juga bisa katakanlah menangani kasus-kasus anak-anak, apalagi kalau rumah sakit tersebut sudah penuh dengan pasien-pasien COVID-19 lainnya. Jadi prinsip, walaupun kami belum rapat khusus dengan Mendikbud soal ini karena kami masih sedang reses, prinsip dasar utamanya adalah dahulukan kesehatan ketimbang masuk sekolah. Jadi opsi masuk sekolah bulan Juli melalui daring ini masih terjadi. Nah, catatan kami mungkin 3 bulan ke depan ini masih akan daring. Sehingga pemerintah harus menyiapkan infrastruktur untuk melakukan pendidikan secara daring. Jika, sekali lagi, jika ada daerah yang sudah zona hijau, dan yang zona hijau itu sangat memungkinkan untuk dilakukan pertemuan, mungkin karena keterbatasan infrastruktur internet dan yang lain-lain, maka harus benar-benar melakukan simulasi terlebih dahulu terbatas untuk melakukan pertemuan langsung. Jadi tidak sekaligus masuk dalam sekolah itu misalnya langsung 1 kelas 50, tapi mungkin 1 kelas hanya 20 dengan jarak. Nah, ini disimulasikan terlebih dahulu. Sekali lagi catatannya hanya yang zona hijau. Demikian Mbak Tasya. Iya, oke. Pak Jasra, ini bagaimana sikap dari Komisioner KPAI sendiri? Ya, baik Mbak Tasya, terima kasih. Yang saya hormati Kang Dede, Mbak Sondang, Mbak Doni, dan Mas Kurniawan. Pertama, standing Komisi Perlindungan Anak Indonesia tentu melihat 4 prinsip perlindungan anak. Pertama adalah hak hidup. Ya. Tadi Pak Dokter Davi juga menyampaikan bagaimana kasus masih naik, termasuk yang tadinya usia anak dianggap tidak rentan, nyata dan faktanya semakin rentan. Walaupun sebagian itu ditularkan dari orang tua COVID. Dan prinsip-prinsip hak hidup ini tentu menjadi tanggung jawab kita semua, stakeholder perlindungan anak termasuk negara, untuk melindungi 83 juta anak kita yang jumlahnya hampir 1/3 dari jumlah penduduk ini. Yang kedua tentu tumbuh kembangnya. Tidak mudah belajar jarak jauh, luring maupun daring. Ya. Survei menyatakan hampir 70% anak sudah mulai bosan berada di rumah. Apalagi misalnya kata Mbak Sondang tadi, tidak semua keluarga bisa melakukan atau mendampingi pembelajaran terhadap anak. Kan? Pembelajaran yang ada sekarang itu tetap dilanjutkan. Dalam artian pembelajaran daring tetap dilakukan, kemudian penerimaan siswa Juli sesuai dengan agendanya tetap dilakukan, tapi tentu terkait tatap muka, ya tentu ini harus butuh kajian mendalam untuk melindungi anak-anak kita. Hal yang bisa dilakukan adalah untuk melakukan edukasi kepada orang tua terkait literasi digital, termasuk membangun partisipasi anak, bagaimana hal-hal yang boleh dilakukan dalam penggunaan gadget itu, mana hal-hal yang tidak boleh gitu. Dan ini tentu tidak mudah terkait dampak gadget, karena WHO sendiri setelah menyampaikan penggunaan gadget lebih dari 3 jam, tentu ini adalah sudah merupakan penyakit. Itu kira-kira Mbak Tasya. Baik, tentunya semua sepakat ya bahwa kesehatan ini adalah hal yang prioritas, tetapi tentunya kita tidak bisa melupakan bahwa seperti yang saya katakan tadi, bahwa waktu terus bergulir, usia anak juga terus berjalan, dan juga pendidikan juga tentunya tidak boleh terputus. Nanti saya akan ke Pak Doni Kusuma, tetapi tentunya setelah jeda berikut, pemirsa tetaplah bersama kami di Bincang Virtual, kami akan kembali sesaat lagi.